Irma Dinga, abang cara ngelagu. Selamat sore para petani di Indonesia. Saya berada di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Daerah sini saat musim kering, coba dilihat sepanjang sini kering semua karena daerah tak ada hujan. Tapi di sini sudah menerapkan sistem pertanian terpadu dengan pompanisasi. Saya bersama Pak Heri, petani milenial kita. Ada Mas Nanto dari Dinas Pertanian Provinsi, Bu Neti itu Bukadis, yang hidung merah, ada Pak Edi lengkap. Ini salah satu contoh solusi permanen untuk mengatasi kekeringan. Di sini dikembangkan dengan sumur apa Mas Heri? Sumur dalam kedalaman 60 meter dengan pompanya submersible kedalaman 20 meter. Mesin pompanya. Itu tandon air ada 6 bak. Ya, 6 kubik. Nah, dari air itu diputer untuk pertanian terpadu. Di sana ada ternak ayam, terus sayuran hidroponik, kemudian lele, limbah air lele lah baru masuk ke sawah ini. Ini benih padinya pandan wangi ya. Ada 2 hektar nih sampai sini tanami pandan wangi dengan low input karena semuanya sudah mengarah ke organik dari limbah-limbah ternak ini. Jadi sistem konsepnya zero waste. Pak Eri, 4.000 ekor, diameternya 3 meter, biayanya satu set ini 2 juta. sekitar 2 juta. Ya. Untuk besi, untuk apa ini namanya terpalnya? Turpulin sama instalasi paralon. Ya. Satu set. Nah, tergantung untuk jumlahnya. Dan sana berapa ini? Coba, Bang. Ini ada 60-an, Pak. 60 kali 2 juta, 120 juta. Ya. Seru. Mohon maaf, Coba. kalau di sana tadi kan agak bau ya. Nah, ini enggak bau. Kenapa? Karena pencahayaannya maksimal. Nah, ini yang mungkin karena kita cahaya, ingin- jadi proses ini ya ada. Oke. Ada yang kanibal, Pak. Kalau kanibal itu pasti ada, Pak. Nah, kalau karena makan kurang apa? Ya, memang sifat lele. Tapi kalau dengan disortir masuk Kalau ukur gedenya sama, enggak ya? insya Allah enggak. Ini isinya berapa ekor? Ini 4.000 ekor. 4.000 ekor. Nah, ini salah satu hasilnya 4.000 ekor lelenya udah siap. Nanti 1 kilo isi berapa ekor ini? 1 kilo 10 ekor. 1 kilo 10 ekor, harganya per kilo Sementara ini di 16.000. 16. Biaya per kilo berapa Pak? Dihitung-hitung dari semua input. 12 sampai 13.000. 1.000 per kilo. Ya, Jual pemasarannya nggak sulit? nggak sulit, Nggak sulit. aman. Sudah ada pembeli. Pengepul sudah ada. Terutama yang main marketnya itu. Ini total baknya yang turpelin ini berapa ini semuanya? Sementara ini 60. 60 bak kali masing-masing 4.000 ekor. Hitung sendiri berapa, hitung biayanya. Di samping bak itu di bawah ini ada kolam-kolam. Ini semua isi lele semua ya? Iya. Lele semua. Satu bak isi berapa? Satu bak ini 2.000 ekor. Coba dikasih makan Pak. 2.000. Iya. Satu bak ini lebih kecil ya, 2.000 ekor. Iya. Jadi air limbah dari yang atas turpelin ini baknya Pak Eri ya? Ya. Ini turun ke bawah limbahnya, Ya. terus masuk ke sini, Ya. baru masuk ke sawah. Ke mina padi dulu, Ke Pak. mina padi, di bawah itu ada Iya. mina padi, di atasnya ada bawang merah ya. Ya. Bawang merah habis itu ke sawah, Sawah. sudah habis. Ya. Air diputar terus secara efisien dan konsep pupuknya zero waste. Pupuk ureanya enggak. Hanya untuk starter di awal. Jadi pupuknya untuk maju pertumbuhan vegetatif saja. Ya. Berapa per hektar? 1 hektar 25 kilo. Cuma 25 kilo saja untuk menghijaukan, lainnya sudah diputar dari konsep zero waste. Limbah ternak pun jadi pupuk di sini gitu ya. Organik padatnya dari limbah Nah, ternak. terus jeraminya pun untuk pakan sapi Pakan ya. sapinya. Ah. On-site ya, Pak. Sapinya harus on-site. Sapinya harus on-site karena kotoran sapi juga dimasukkan ke sini melalui proses fermentasi gitu Pak Eri. Iya, Ya. betul. Ini sudah berjalan berapa tahun nih Pak Eri? Ini 3 tahun. Ah, Sudah sudah berjalan 3 tahun. Satu kali per tahunnya panen 4 kali. Setahun 4 kali panen padi. Iya. Jadi IP-nya bukan 300 lagi, kalau di sini di saat kering pun namanya IP 400. 4 kali panen padi.
Produktivitas berapa ton per hektar? Average sekitar 10-11 ton. 10-11 ton per hektar gabah kering panen. Ya, gabah. Produktivitas berapa ton per hektar? Average sekitar 10-11 ton. 10-11 ton per hektar gabah kering panen. Ya, Gabah basah, Pak. iya basah kering panen. Ya, Kalau kering giling. Iya, kering panen. Ini Pak Heri ini dari ITB. Bukan orang pertanian, Pak. Jadi bukan orang pertanian, cuma ahli teknik ini dan bisnisnya cukup bisa menjadi percontohan di daerah lain. Jadi konsep pertanian terpadu mulai dari ayam, ternak, sapinya juga. Terus ini ada ikan, lele, 3 bak, sampai ke sayuran bawang merah dan padi. Semuanya konsep zero waste dan sangat efisien. Tenaga kerja 2 hektar berapa orang ini? 2 orang. Tenaga kerjanya cukup 2 orang, jadi sangat efisien. Coba Bu Neti, konsep ini untuk direplikasi di daerah lain gimana? Kan tipologinya hampir sama di daerah sini. Berapa ribu yang lahan kering tanda hujan daerah sini? Daerah tahan hujan di sini sekitar 1.500 hektar. 1.500 hektar. Terus Ya, kemudian kita sudah mulai akan mereplikasikan sudah mengusulkan anggaran untuk seluas sekitar 100 hektar. 100 hektar untuk model-model kayak Model gini ya, seperti pertanian ini. terpadu yang efisien airnya, efisien pupuk dan hasilnya multifungsi. Multifungsi. Ada sayurnya, ada ikannya, ada ayamnya, bawang merahnya, bahkan padinya juga tetap berlangsung dengan baik gitu ya. Iya. Dan ini bisa dicontoh bukan untuk Sukoharjo dan di daerah-daerah lain. Cintai produksi dalam negeri, konsumsi pangan lokal. Hargai jerih payah petani. Viva Republik Indonesia. Salam dari Sukoharjo bersama Pak Edi dan Bu Neti. Dah.